Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwa wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim dari kitab Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada surat At-Tahrim juz 28 ayat yang ke-9. Dan pada malam hari ini kita memasuki ayat yang ke-10. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Maknanya, daraballahu mathalan lilladzina kafaru billahi wa birusulihi. Allah Ta'ala memberikan permisalan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Anna ilaqatahum bil mu'mini la tanfa'u bihalin. Bahwa hubungan mereka, yaitu hubungan orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin, apapun hubungannya, hubungan darah, hubungan nasab, hubungan komunitas, hubungan apapun, tidak bermanfaat dan tidak berguna sama sekali. Imra'atai nabiyyaini atau imra'atai nabiyyaini min anbiya'illah. Dua istri dari dua nabi, dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh wa Lut alaihi wassalam, yaitu istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh alaihi salam. Faqad kanata zawjataini li'abdaini salihaini. Keduanya, kedua wanita tersebut, kedua istri tersebut adalah istri dari dua hamba Allah yang soleh dan dua nabi Allah dari nabi-nabinya. Fakhanata zawjaihima. Lalu keduanya mengkhianati kedua suaminya. Istri Nabi Lut mengkhianati suaminya. Istri Nabi Nuh mengkhianati suaminya. Dan pengkhianatan mereka berdua bukan pengkhianatan dalam masalah ranjang, tetapi pengkhianatan keduanya adalah pengkhianatan dalam masalah agama. Pengkhianatan keduanya adalah dalam masalah agama. Dengan artian bahwa Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam mengajak kaumnya yang kufur dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah keluarga kedua nabi tersebut, istri-istrinya. Akan tetapi istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh alaihi wassalam itu menolak ajakan suaminya dan lebih memilih agama dan keyakinan kaumnya. Sehingga ketika kedua istri tersebut
menolak beriman, menolak dakwah suaminya yang merupakan Nabi Allah, maka dia disebut sebagai pengkhianatan. Tapi pengkhianatan di sini adalah pengkhianatan dalam agama, dalam keyakinan. Makanya di sini di tafsirnya dijelaskan bima kana alaihi minas saddi an sabilillah. Yaitu pengkhianatannya berupa keberadaan keduanya menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa munasarati ahlil kufri min qaumihima, dan menolong membela orang-orang kufur dari kaumnya. Istri Nabi Nuh alaihi salam tidak beriman dan menghalangi kaumnya untuk mengikuti suaminya. Dan dia lebih mementingkan dan mendahulukan agama kaumnya. Demikian juga istri Nabi Lut alaihi salam. Falam yanfa'huma kaunuhuma zaujataini lihadainil abdainis salihaini. Maka tidak berguna bagi keduanya, bagi kedua wanita tersebut, keberadaan dia sebagai istri-istri Nabi. Istri hamba Allah yang saleh. Wa qila lahuma, dan dikatakan kepada keduanya, udkhulan nara, masuklah kalian berdua ke dalam api neraka, min jumlatid dakhilina fiha, termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, minal kuffari, dari orang-orang kafir, wal fusaqi, dan orang-orang fasik. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan bahwa hubungan dekat seseorang dengan orang lain, baik hubungan darah nasab, hubungan kerabat, hubungan komunitas, hubungan pekerjaan, semuanya itu tidak berguna dan tidak bermanfaat kelak di akhirat jika tidak memiliki keimanan. Meskipun hubungan itu sebagai istri seorang nabi, bahkan meskipun sebagai anak turun nabi, itu tidak menjamin dia selamat jikalau dia tidak beriman, jikalau dia tidak mengikuti nabi yang diutus kepadanya. Dan ini adalah dasar dari akidah Islam. Dan ini adalah usul dalam akidah Islam, bahwa yang menyelamatkan diri seseorang adalah keimanan dan ketakwaannya, bukan nasabnya, bukan kerabatnya, bukan hubungannya dengan orang-orang beriman, tapi keimanan yang ada pada dirinya dan ketakwaan yang ada pada dirinya. Kita lihat bagaimana istri seorang nabi, bahkan salah satunya adalah istri ulul azmi, Nabi Nuh ulul azmi, istrinya itu masuk neraka. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa nasab, keturunan itu tidak ada manfaatnya jika tidak dibarengi dengan keimanan. Dan ini juga bantahan kepada berita yang viral, orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, mengklaim dirinya dijamin masuk surga. Siapa yang menjamin kalian masuk surga? Tidak ada satupun yang menjamin kalian masuk surga meskipun kalian keturunan Nabi. Jangankan orang-orang seperti kalian yang jarak antara
kalian dengan Nabi itu puluhan orang, tidak keturunan secara langsung. Itu pun kalau nasabnya benar. Apalagi setelah dibuktikan dengan keilmian, dengan keilmuan, baik ilmu nasab maupun ilmu genetika tidak terbukti ada hubungan nasab dengan Rasulullah, ini lebih parah lagi. Makanya tidak ada jaminan keturunan Nabi, keturunan Rasul itu pasti masuk surga, tidak ada jaminan. Dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak turun beliau yang dijamin masuk surga adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana juga putri beliau Fatimah radhiyallahu anha dan kedua putra beliau. Kedua cucu beliau Hasan dan Husain. Rasulullah SAW bersabda tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa aliyun fil jannah, dan Ali di surga. Kemudian beliau SAW mensabdakan tentang Hasan dan Husain, huma sayyida syababi ahlil jannah. Keduanya adalah penghulu pemuda, para pemuda di surga. Adapun setelah mereka dari anak cucu dan sampai sekarang tidak ada jaminan mereka masuk surga. Dan juga tidak ada jaminan mereka selamat jika tidak disertai dengan keimanan. Ini perlu kita ketahui, memang benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib mencintai Ahlul Bait dan menghormati mereka. Termasuk usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah setiap muslim wajib mencintai dan menghormati Ahlul Bait. Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak turun beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika itu benar mereka adalah anak turun beliau. Tapi kalau tidak benar itu anak turun beliau, hanya mengklaim atau mengaku, nggak ada bukti ilmiah secara ilmu nasab maupun ilmu genetika, maka mereka adalah pendusta dan pembohong. Dan ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi mengatakan apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, yaitu dan kekasih-kekasihnya dan habib-habibnya Allah. Ini orang Yahudi. Makanya sebagian mereka sifat-sifatnya tidak jauh beda dengan orang-orang Yahudi. Karena kesombongan dalam mengedepankan nasabnya. Padahal di dalam ayat ini, di akhir surat At-Tahrim, bahwa hubungan dekat seseorang itu tidak ada gunanya jikalau tidak dibarengi dengan keimanan, jikalau tidak dibarengi dengan ketakwaan. Apalagi sampai mengklaim ya, dari orang-orang tersebut bisa memberi syafaat. Siapa yang menjamin kamu? Dari mana kamu bisa memiliki syafaat? Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi asy-syafa'atu jami'a. Syafaat itu milik Allah semuanya. Sampai mengancam kalau nggak mau ngikuti ini, nggak akan diberi syafaat. Siapa yang punya syafaat? Yang punya syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat milik Allah semuanya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki syafaat karena Allah memberinya. Dan itu pun setelah beliau
tersimpuh sujud di hadapan Allah memuji Allah Subhanahu wa taala, baru memperoleh syafaat. Baru diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi izin untuk memberi syafaat untuk umatnya. Dan itu kelak hari kiamat. Maka dari itu, kita perlu berpegang teguh dengan usul dan dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa. Di antara usulnya adalah bahwa kedekatan seseorang dengan orang mukmin tidak menjamin dia masuk surga jika tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Di antara usul dan dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita diperintahkan untuk mencintai dan menghormati Ahlul Bait. Dan di antara usul Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak ada satupun yang dijamin masuk surga kecuali orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Kemudian datang orang belakangan mengaku keturunan Nabi, mengklaim dia min ahlil jannah, bisa memberi syafaat, itu semua adalah kadzab, dusta. Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma' dan bertentangan dengan usul Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya di sini dalam akhir surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan bagi orang-orang kafir bahwa kedekatan mereka dengan Nabi sebagai istri Nabi itu tidak serta-merta menjadikan mereka selamat dan masuk surga. Contohnya adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, yang mana keduanya mengkhianati suaminya dalam beragama. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Dalam ayat ini disebutkan mengkhianati. Perlu ketahui bahwa tidak ada satupun istri Nabi yang khianat dalam ranjang, dengan artian selingkuh. Tidak ada satupun istri Nabi yang selingkuh. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir, termasuk dalamnya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun istri Nabi yang melakukan selingkuh. Karena Nabi kehormatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memilihkan untuk mereka istri-istri yang setia dalam masalah ranjang. Meskipun terkadang sebagian istri Nabi itu kufur, tidak beriman, tapi dalam masalah ranjang sama sekali tidak ada satupun dari mereka yang melakukan selingkuh. Maka dari itu, siapapun yang mengklaim ada istri Nabi yang selingkuh, dia kufur. Apalagi menuduh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, telah selingkuh, maka ijma' ulama salaf mengatakan orang tersebut adalah kufur, keluar dari Islam. Dan ini adalah yang diklaim dan diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah sampai sekarang mereka menuduh dan mengklaim Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah selingkuh dan melakukan perzinaan. Dan tuduhan mereka itu adalah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang kufur karena menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Maknanya wa daraballahu mathalan lilladzina amanu billahi wa bi rusulihi. Allah mempermisalkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada para Rasulnya, anna silatahum bil kafirina la tadurruhum, bahwa hubungan mereka dengan orang-orang kafir itu tidak memberikan madarat kepada mereka. Wala tu'athiru fihim, dan tidak mempengaruhi mereka, madamu mustaqimina, selama mereka istiqamah alal haq, di atas kebenaran. Bihalim ra'ati Fir'aun, seperti keadaan istri Fir'aun. Haitsu qalat, yang mana istri Fir'aun mengatakan, ya Rabbi benili baitan 'indaka fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Maksudnya adalah bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada para Rasulnya, itu tidak akan terpengaruh dan tidak akan memperoleh madarat karena memiliki hubungan dengan orang-orang kafir. Selama dia menjaga dan istiqomah di atas hak, di atas Islam, di atas kebenaran. Selama dia istiqomah di atas kebenaran, di atas akidah Islam. Meskipun dia sebagai anak orang kafir, atau sebagai orang tua dari orang kafir, atau sebagai istri dari orang kafir, maka selama dia beriman dan istiqomah di atas keimanan, hubungan dia dengan orang-orang kafir tersebut tidak akan mempengaruhi dan tidak akan memberikan madarat kepadanya. Dan ini termasuk usul dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam. Bahwa nasab itu tidak ada guna dan manfaatnya jika tidak disertai dengan keimanan. Dan ini teman-teman rahimani wa rahmakumullah, memahami dan berpegang teguh dengan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini penting. Karena dengan usul-usul tersebut kita bisa mengetahui pernyataan-pernyataan yang batil, akidah-akidah yang menyimpang dan menyeleweng, serta keyakinan-keyakinan yang sesat. Kita akan mengetahui bahwa ini menyeleweng, ini menyimpang, ini sesat, menyesatkan. Karena kita memiliki pegangan yaitu usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan orang yang beriman sebagai istri orang yang kufur. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwa istri Raja Fir'aun namanya Asiyah bintu Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Dia beriman kepada Nabi Musa. Dan dialah yang merawat Nabi Musa sejak kecil. Kemudian ketika Nabi Musa diutus menjadi Nabi dan Rasul, dia beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Nabi Musa. Akan tetapi dia menyembunyikan keimanannya. Dan statusnya masih sebagai istri Raja Fir'aun. Padahal Raja Fir'aun itu adalah raja yang sangat zalim dan raja yang kufurnya luar biasa.
Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia memerintah semua rakyatnya untuk menyembah dirinya. Itu Raja Fir'aun. Dan dia mati ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dasar laut. Di alam kubur dia dan kelompoknya diazab dengan api neraka. Dan pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini adalah Raja Fir'aun, punya istri seorang mukminah. Seorang mukminah. Kemudian istri Raja Fir'aun tersebut mengatakan yang maknanya qalat, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ibnili indaka baitan fil jannah. Bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Beliau itu berdoa meminta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tempat tinggal. Nah, di sini sebagian ahli tafsir menyatakan ikhtarat al-jar qabla dar. Artinya apa? Beliau memilih kedekatan di sisi Allah sebelum sebuah rumah. Ya. Sebelum sebuah rumah. Jadi yang penting dekat di sisi Allah. Tinggal di sana. Dan meminta rumah dibangunkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wasallimni min jabaruti fir'auna wa sultanihi, dan selamatkanlah aku dari kediktatoran Fir'aun dan kezalimannya. Raja Fir'aun itu sangat diktator. Rakyatnya sendiri diperbudak. Orang memperbudak musuhnya lumrah. Ya. Ini rakyatnya sendiri diperbudak. Ya. Anak-anak kecil dibunuh. Wanita-wanita dibiarkan hidup sebagai pelayan dan budak. Ini Raja Fir'aun, sangat zalimnya. Wa min a'malihi sayyi'ah, dan dari perbuatan-perbuatannya, yaitu perbuatan-perbuatan Fir'aun yang buruk. Wasallimni, dan selamatkanlah aku minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim li anfusim, terhadap diri mereka, bimutaba'atihim, karena mengikuti mereka lahu, kepada Fir'aun, fi tughyani wa zulmih, dalam kezalimannya dan melampaui batasnya. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, ini adalah permisalan orang yang beriman memiliki kedekatan dengan orang kufur, bahwa kedekatan tersebut tidak memiliki pengaruh dan madarat selama orang beriman tersebut istiqomah di atas keimanannya. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maknanya, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu billahi wa birusulih, dan Allah memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Bihali Maryam banati Imran, dengan keadaan kondisi Maryam bintu Imran, allati hafizat farjaha, yang dia menjaga kemaluannya, minaz zina, dari zina. Fa'amarallahu Jibrila an yanfakha fihi, lalu Allah memerintahkan Jibril untuk meniupkan ruh
ke Maryam. Fahamalat biqudratillahi bi'Isa bin Maryam. Lalu Maryam hamil dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seorang anak, yaitu Nabi Isa min ghairi abin, dari tanpa seorang ayah. Wa saddaqat bi syara'i'illah, dan Maryam ini membenarkan syariat-syariat Allah. Yang dimaksud dengan membenarkan di sini adalah meyakini kebenarannya dan menjalankannya. Wa bi kutubihil munazzalati ala rusulih, dan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Wa kanat minal muti'ina lillah, dan Maryam termasuk orang-orang yang mentaati Allah bimtithali awamirihi, dengan mengikuti perintah-perintahnya, wal kaffi an nawahihi, dan menahan diri dari larangan-larangannya. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, itu Maryam. Apa permisalannya Maryam di sini? Maryam adalah seorang wanita. Dan tabiat wanita itu adalah lemah. Tabiat wanita itu lemah. Beda dengan tabiat laki-laki yang kuat. Pun demikian, Maryam sebagai percontohan. Percontohan dalam hal apa? Percontohan dalam menjaga kehormatannya. Percontohan dalam menjaga kehormatannya, yaitu menjaga kemaluannya dari zina dan segala hal yang menjerumuskan ke dalam perzinaan. Di antara permisalan yang ada pada diri Maryam adalah selalu beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala dan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara percontohan yang ada pada diri Maryam alaihissalam adalah keberadaan dia yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah permisalan dan percontohan yang harus dilihat terutama oleh para wanita. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitab sucinya. Dengan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga kehormatannya. Dalam kondisi apapun, seorang wanita harus menjaga kehormatannya. Menjaga kemaluannya, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan zina. Yang ketiga, yaitu selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara keajaiban yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril supaya meniupkan ruh ke dalam Maryam. Sehingga dengan kekuasaan, dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, Maryam pun langsung hamil. Mengandung seorang anak yang bernama Isa bin Maryam. Anak ini terlahir tanpa seorang ayah. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 macam. Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah. Dia adalah dari tanah secara langsung. Dia adalah Nabi Adam. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki tanpa perempuan. Dia adalah
Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang ketiga, manusia diciptakan dari seorang perempuan tanpa seorang laki-laki, tanpa seorang ayah, yaitu Isa bin Maryam alaihissalam. Dan yang keempat, ini adalah pada umumnya manusia, yaitu manusia yang diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah semua manusia. Maka dari itu teman-teman rahimani wa rahmakumullah, ini keajaiban yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam. Ya. Ini sebagai permisalan dan percontohan. Yang permisalan dan percontohan yang ada pada diri Maryam dari kekuatan keimanan, keteguhan hati ketika menerima ujian tersebut. Ujian yang sangat berat. Ya. Adalah ujian yang diterima oleh Maryam. Ketika seorang wanita tiba-tiba hamil tanpa ada suaminya, kira-kira apa yang akan terjadi? Fitnah di mana-mana. Dan fitnah ini menimpa Maryam. Yang mana manusia terpecah menjadi 3 golongan dalam menyikapi kehamilan Maryam dan kelahiran Nabi Isa. Golongan pertama orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam telah berbuat zina dan menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Ini orang-orang Yahudi dan sampai sekarang mereka masih berkeyakinan seperti itu. Dan ini Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Golongan kedua yaitu orang-orang Nasrani. Mereka pun tersesat, menganggap bahwa Maryam itu mengandung Isa benar, tanpa seorang laki-laki. Dan mereka membenarkan bahwa Maryam tidak pernah berzina. Tapi mereka menyimpang ketika mereka menyatakan bahwa Maryam hamil Nabi Isa yang merupakan anak Tuhan. Menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Karena kehamilannya tanpa seorang ayah. Jika tanpa seorang ayah, maka siapa ayahnya? Maka mereka mengklaim Tuhan Allah Ta'ala yang menjadi ayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga menganggap Nabi Isa anak Tuhan dan menyembah Nabi Isa. Dan juga menyembah bundanya Maryam binti Imran. Yang terkenal dalam akidah mereka yaitu Thalithu Thalathah, Trinitas. Dan kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga adalah golongan yang selamat. Yaitu orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang menyatakan Nabi Maryam binti Imran tidak pernah berzina. Senantiasa menjaga kemaluannya sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan. Menjaga kehormatannya sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan. Dan mengimani hal itu. Dan membenarkan bahwa Maryam mengandung Nabi Isa. Tapi kandungan yang terjadi tersebut adalah sebagai bentuk mukjizat kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hal itu tidak mengeluarkan keberadaan Nabi Isa dan Maryam sebagai manusia. Keduanya tetap manusia seutuhnya seperti halnya manusia-manusia yang lainnya tidak memiliki keistimewaan dari sifat-sifat ketuhanan. Ini adalah keyakinan kaum muslimin. Selamat dari keyakinan orang-orang Yahudi yang menuduh berzina.
dan selamat dari keyakinan orang-orang Nasrani yang mengklaim anak Tuhan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah permisalan, percontohan yang perlu kita renungkan setiap saat. Dan juga di dalamnya ada usul, dasar-dasar dan pokok-pokok penting dari akidah Islam dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu kedekatan seseorang dengan orang kafir tidak tidak mempengaruhi dia dan tidak memberikan madarat kepada dia selama dia berada di atas keimanan. Demikian juga sebaliknya, hubungan dekat seseorang dengan Nabi, hubungan dekat seseorang dengan Rasul, hubungan dekat seseorang dengan orang yang beriman tidak serta-merta menjamin dia masuk surga jika tidak disertai dengan keimanan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat tersebut. Kita memasuki surat At-Talaq. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ini adalah surat At-Talaq. Dinamakan At-Talaq karena surat ini membahas tentang tolak. Terutama dalam ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Tolak artinya cerai atau menceraikan istri. Surat ini termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang turun di kota Madinah setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan surat ini jumlah ayatnya ada 12 ayat. Jumlah ayatnya ada 12 ayat. Isi kandungan dari surat ini yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum perceraian. Menjelaskan tentang hukum-hukum perceraian. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. Maknanya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Idza aradta anta, jika engkau menginginkan, au arada ahadun min ummatika talaqa zaujatihi, atau salah satu dari umatmu ingin menceraikan istrinya, fal yutalliqha li awwali iddatiha, hendaklah dia menceraikannya untuk awal iddahnya. Bi an yakuna talaqu, dengan keberadaan cerai itu, fi tuhrin lam yujami'ha fihi, dalam keadaan suci yang belum digauli. Wahfadul iddah, dan jagalah masa iddah. Litatamakkanu min muraja'ati zaujatikum fiha, supaya kalian bisa merujuk kembali kepada istri-istri kalian selama iddah. In aradtum muraja'atahunna, jika kalian menginginkan rujuk atau merujuk istri-istri kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, Rabbakum, Tuhan kalian, bimtithali awamiri, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wastinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Maksudnya adalah bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dan kepada umatnya
Dan ini dalam kaidah. Ya, dalam kaidah, setiap perintah Allah kepada nabinya adalah perintah kepada umatnya. Ini hukum asalnya. Hukum asal perintah Allah kepada nabi adalah perintah kepada umatnya. Jika Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, kemudian ada perintah setelah itu, maka ini juga perintah untuk umatnya. Kecuali kalau ada dalil lain yang menyatakan itu khusus untuk nabi. Khusus untuk nabi. Kalau tidak ada kekhususan, maka perintah untuk nabi adalah perintah untuk umatnya. Seperti halnya dalam ayat ini, Allah memerintahkan nabinya. Maka ini pun perintah untuk umatnya. Baik. Kita lanjutkan. Jika engkau atau salah satu umatmu ingin menceraikan istrinya, hendaklah dia menceraikan pada awal iddahnya. Maksudnya bagaimana? Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Mencerai pada awal iddah, menceraikan istri yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, adalah menceraikan istri ketika kondisi istri suci. Dan suci tersebut belum digauli sama sekali. Ketika suci tersebut belum digauli sama sekali. Sebagai contoh, seorang suami ingin menceraikan istrinya. Kemudian istrinya dalam keadaan haid. Ditunggu. Setelah haidnya selesai, suci. Dan setelah suci belum digauli, di situ dia menceraikan istrinya. Ini adalah cerai yang syar'i, yang sunnah. Adapun menceraikan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah digauli, maka ini adalah cara menceraikan istri yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan syariat. Dan itu termasuk cerai apa? Bid'ah. Menceraikan istri yang bid'ah. Menceraikan istri ketika istri masih haid. Ini tidak diperbolehkan. Karena bertentangan dengan sunnah Nabi SAW dan juga menzalimi istri. Menzalimi istri. Kenapa? Ketika dalam keadaan haid, otomatis iddahnya akan semakin panjang. Dan ini akan menzalimi istri. Padahal istri yang sudah diceraikan. Begitu iddahnya selesai, dia berhak untuk menikah dengan laki-laki lain. Dan jika masa penantian, masa iddah ini terjadi kezaliman sehingga masa penantiannya sangat panjang, maka sang istri pun terzalimi, tidak bisa segera tidak bisa segera menikah dengan laki-laki lain jika dia menginginkan. Dan ini bagi istri yang sedang haid. Karena kondisi wanita ini masalah cerai ya. Masalah cerai ini masalah fikih. Wanita yang diceraikan itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama, wanita yang haid. Yang kedua, wanita yang belum haid atau sudah habis masa haidnya. Dengan artian sudah menopause. Dan yang ketiga, wanita sedang hamil. Wanita yang pertama, yaitu wanita yang haid, cara menceraikan yang benar, yaitu ketika wanita tersebut dalam keadaan suci yang belum digauli sama sekali setelah haid. Maka masa iddahnya adalah salah satu quru,
3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Sebagai contoh, menceraikan istrinya dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang sunnah. Setelah istrinya haid, kemudian suci, tidak digauli, diceraikan. Maka cerainya adalah cerainya secara syar'i dan sunnah. Setelah diceraikan, masa iddahnya berapa? Suci, kemudian haid. Pertama. Haid selesai, suci, kemudian haid kedua. Ya. Kemudian suci, kemudian haid yang ketiga. Setelah haid yang ketiga, dia sudah habis masa iddahnya. Ini adalah iddah wanita yang apa? Yang haid. Adapun wanita yang tidak haid atau belum haid atau wanita yang menopause, ini akan ada penjelasannya di bawah di ayat nomor 4. Tapi Anas singgung di sini, yaitu 3 bulan masa iddahnya sejak masa diceraikan. 3 bulan dihitung. Dengan bulan apa? Dengan bulan Hijriyah. Ingat, tidak dengan bulan Masehi. Iddahnya dengan 3 bulan Hijriyah. Sebagai contoh, dia diceraikan tanggal 1 Muharram. Berakhirnya tanggal berapa? Habisnya iddah tanggal berapa? Bulan berapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berakhirnya bulan Rabiul Awal, maka masa iddahnya selesai. Ini 3 bulan. Ya. Baik. Ini wanita yang kedua, yaitu wanita yang tidak haid atau sudah berhenti haidnya. Dan yang ketiga adalah wanita yang hamil. Wanita yang hamil, menceraikannya adalah ketika kondisi hamil, maka menceraikannya sah. Dan iddahnya adalah sampai melahirkan. Begitu melahirkan, iddahnya sudah habis. Begitu melahirkan, iddahnya langsung sudah habis. Ketika iddah habis, suami nggak bisa rujuk, ya, tanpa akad baru. Karena kalau iddahnya habis dan suaminya ingin rujuk lagi ke istrinya, dia wajib melakukan dengan apa? Akad baru. Tapi kalau rujuknya dalam masa iddah, maka tidak perlu akad baru. Cukup langsung menyampaikan saya rujuk, maka sudah sah kembali sebagai apa? Suami istri seterusnya. Ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Nah, wanita yang haid, cara menceraikannya seperti itu tadi. Wanita yang tidak haid atau menopause, maka menceraikannya adalah kapanpun, karena nggak ada haid dan tidak hamil. Dan wanita yang hamil, menceraikannya adalah pada saat hamil. Adapun menceraikan istri yang bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan syar'i adalah menceraikan istri ketika istri dalam kondisi haid yang pertama. Yang kedua, menceraikan istri ketika istri dalam kondisi suci yang sudah digauli. Suci yang sudah digauli. Kenapa? Karena ketika kondisi dia suci yang sudah digauli, tidak tahu apakah dia hamil atau tidak. Ada kemungkinan dia hamil, sehingga iddahnya akan membingungkan. Ketika dia hamil, iddahnya akan apa? Membingungkan. Kemudian iddahnya akan memberikan madarat kepada istri. Iddahnya akan memberikan madarat kepada istri. Kenapa? Karena istri ketika kondisi suci yang sudah digauli, dia mau ngambil iddah apa? Mau iddah haid atau iddah hamil? Hamil nggak jelas, iddah haid juga sudah digauli.
Maka dari itu, ya, menceraikan istri dalam kondisi suci yang sudah digauli setelah haid, ya, itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Tuhan kalian, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dalam masalah hukum haid, hukum cerai dan yang lain-lainnya. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi larangannya, yaitu larangan menceraikan istri dalam keadaan haid dan larangan menceraikan istri dalam keadaan suci yang sudah digauli. Allah taala a'lam. Baik. Demikian teman-teman rahimani wa rahmakumullah, sebagian ayat dari surat At-Talaq yang sudah kita bahas pada malam hari ini insyaallah taala. Untuk berkaitan dengan hukum-hukum tolak, hukum-hukum cerai, akan kita bahas pada tafsir surat At-Talaq ayat-ayat berikutnya. Wallahu taala a'lam. Nas'alullah taala bi asmaul husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amal salih, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.